Ya, pemirsa, kembali di Breaking News arus balik Lebaran 2025 bersama saya pemirsa Pram Jaya, dan kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 260.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta pada arus balik mudik 2025 di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat pada pagi hingga jelang siang hari ini. Ya, pemirsa, Jasa Marga memperpanjang sistem kontraflow lokal untuk 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Di mana kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terjadi menuju arah Jakarta. Antrian kendaraan dominasi kendaraan mobil pribadi dan bus antar kota provinsi. Untuk mengurai kepadatan, pemirsa, Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow lokal dari kilometer 70 hingga 36 diberlakukan sebanyak 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Dari malam hari tadi, pemirsa, data dari Jasa Marga mencatat ada sebanyak 98.000 kendaraan melintas menuju Jakarta dari arah Trans Jawa. Ya, pemirsa, berdasarkan jadwal Jasa Marga, kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas arah Jakarta. Masuk momen puncak arus balik, pemirsa, situasi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 62 ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Tercatat, pemirsa, lebih dari 96.000 kendaraan sudah melintas dalam kurun waktu 24 jam pada Sabtu kemarin. Dan diprediksi pada 6 April ini akan ada lebih dari 100.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Ya, pemirsa, puncak arus balik Lebaran lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi menjelang siang pada hari ini juga terpantau ramai dan juga lancar. Volume kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cikampek terjadi kemacetan panjang hingga 5 km lebih. Tingginya volume kendaraan membuat kemacetan parah karena kendaraan yang mengarah ke Cikampek hanya bisa dapat digunakan 2 lajur saja, sedangkan 2 lajur lainnya dipergunakan untuk lajur kontraflow. Dampak dari kemacetan ini, pemirsa, ribuan kendaraan yang mengarah tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat terpaksa harus menguntai panjang dan juga merayap untuk sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, kembali kita akan memantau arus balik terkini. Sudah ada rekan kami Camar Haindah di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, dan juga Amrina Rida langsung dari tol Jakarta Cikampek kilometer 62 dan Rudi Setiawan di kilometer 58 Karawang, pemirsa. Terlebih dahulu kita akan menyapa Camar Haindah yang saat ini ada di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat siang rekan Camar, seperti apa kondisi terkini di Cikampek Utama pada arus balik kali ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi pada hari ini, terutama dari pagi menjelang siang hari, kalau kita pantau pagi hari tadi sudah cukup ramai lancar, namun saat ini nampaknya intensitas kendaraan sudah bertambah. Mengapa demikian? Karena seperti yang baru disampaikan, tadi baru saja dibuka sistem one way dari kilometer 414 menuju ke kilometer 70 di titik saya melaporkan saat ini. Kita akan pantau dari pantauan udara, Pram dan juga pemirsa. Tepat berada saat ini, kami ada di titik kilometer 70 dan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Hingga dengan pukul 10 pagi, ada lebih dari 20.000 kendaraan melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Sementara kemarin, akumulasinya ada 98.000 kendaraan. Dan diprediksi hari ini akan melebihi dari 100.000 kendaraan karena mengingat 6 April ini diprediksi sebagai puncak dari arus balik mudik 2025. Sejumlah pengendara kami lihat memang memilih untuk hadir ataupun juga melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari pagi menjelang siang hari, karena biasanya dari siang menuju malam hari ini terpantau lebih padat dibandingkan dengan biasanya. Dan ini adalah estimasi waktu yang memang sudah dipersiapkan oleh para pemudik, mengingat informasi dari Jasa Marga yang sudah dipublikasikan bahwa hari ini merupakan puncak dari arus balik 2025.
25 menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Hingga dengan saat ini data mencatat 104% kenaikan dari intensitas dan juga volume kendaraan apabila dibandingkan dengan hari biasa di gerbang tol Cikampek Utama. Namun secara keseluruhan ada lebih dari 918.000 pengendara yang sudah menuju pulang ke Jakarta dari 1 sampai dengan 6 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan melalui gerbang tol Cikatama seperti yang Pram sampaikan tadi, ada lebih dari 260.000 kendaraan. Sampai saat ini gardu yang diaktifkan masih sama. Di 3 hari terakhir ada 20 gardu. Gardu yang menuju ke arah Jakarta ini ada sebanyak 19 gardu. Sementara di arah sebaliknya ada 11 gardu. Dari penilaian ini atau dari jumlah gardu saja kita sudah bisa menilai bahwa pihak dari Jasa Marga sudah memastikan dan juga berfokus kepada arus balik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Jalur-jalur fungsional yang saat ini juga sudah dibuka dan juga diaktifkan, diantaranya adalah jalur Jakarta Cikampek 2 Selatan dari arah Sadang Bojong Mangu sepanjang 31 km. Kami juga melihat tadi pihak dari Jasa Marga melakukan pemantauan bersama dengan rombongan dari Korlantas untuk memastikan situasi dan kondisi saat ini sudah sesuai dengan traffic counting yang tadi sempat disinggung oleh rekan Esra Ambarita. Kalau di titik kami melaporkan saat ini pemantauannya ada pada kilometer 37 sampai dengan 70. Sementara dari titik Esra Ambarita di kilometer 425 hingga dengan 414 ini dijadikan sebagai patokan diberlakukannya sistem kontraflow dan juga satu arah. Dari kilometer 414 yang terjadi saat ini, Pram dan juga pemirsa, kesimpulannya adalah dilakukannya sistem one way sampai dengan kilometer 70 dan dilakukannya sistem kontraflow sampai dengan kilometer 37. Namun hal ini bisa diperpanjang baik dari durasi hingga kilometernya. Apakah hal tersebut akan dilakukan hari ini atau tidak, kemudian sampai sejauh mana kilometer yang akan diterapkan sistem kontraflow dan juga sistem one way, ini merujuk kepada jumlah dari kendaraan per jamnya. Sementara demikian, Pram, kembali ke Anda. Baik, Camar Hainda, mulai terjadi kepadatan di gerbang tol Cikatama, pemirsa. Lalu kita akan bergeser, pemirsa, di tol Jakarta Cikampek kilometer 62. Ada rekan kami, Amrina Rida di sana. Amrina, kalau di Cikatama sudah mulai terjadi kepadatan, bagaimana dengan posisi Anda pada siang hari ini? Iya, Pram. Kalau kami bandingkan dengan terakhir kali kami melaporkan pagi tadi, memang untuk situasi pada siang ini di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek terlihat lebih ramai oleh kendaraan yang melintas. Dan memang untuk kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, lalu juga bus antar kota antar provinsi dan juga bus travel, yang mana sebagian besar dari kendaraan-kendaraan ini memiliki plat nomor B atau berasal dari Jakarta. Yang menarik adalah bahwa pada siang ini sudah mulai terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke dalam rest area. Ini kendaraan yang antri cukup panjangnya sebenarnya tidak begitu panjang ya. Kalau kami pantau kurang lebih adalah di bawah 100 meter begitu. Namun apabila dibandingkan dengan kemarin ini cukup berbeda karena kemarin di jam yang sama biasanya untuk di rest area 62 tidak terjadi ada antrian seperti ini. Nah, tapi kalau kami melihat juga meskipun ada antrian kendaraan yang masuk ke rest area yang menunjukkan bahwa untuk arus balik sudah terjadi dan juga mobilitas dari arus balik kendaraan ini cukup ramai hari ini. Antrian ini tidak menimbulkan adanya hambatan dari kendaraan yang akan melintas ke arah Jakarta. Nah, kalau untuk ke arah Jakarta sekarang sudah diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur, artinya kendaraan yang akan melintas ke Jakarta sekarang didistribusikan secara total ada 6 lajur, 4 lajur utama dan 2 lajur kontraflow. Nah, tapi yang cukup menarik adalah ternyata untuk situasi dari arah Jakarta ke Cikampek sekarang justru lumayan merayap kalau kami pantau dari sini, yang mana hal ini disebabkan karena 2 lajur jalan yang dari arah Jakarta ke Cikampek diambil untuk digunakan oleh kendaraan yang akan melaju ke Jakarta. Ini kondisinya cukup padat merayap kalau kami pantau dari kejauhan dan baru saja terjadi karena 1 jam yang lalu ini belum terlihat adanya situasi padat
padat merayap seperti ini. Dan Pram, kalau kami perhatikan memang volume kendaraan yang melintas ke arah Jakarta sudah mengalami peningkatan. Terakhir kemarin selama dalam kurun waktu 24 jam total ada 98.000 kendaraan yang melintas, artinya per jamnya berada di angka 4.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Bahkan ketika malam hari ini bisa mencapai di angka lebih dari 5.500 kendaraan per jamnya. Nah, untuk volume kendaraan yang melintas ini berapa jumlahnya nanti akan dijadikan patokan bagi pihak Jasa Marga dan kepolisian untuk menerapkan kontraflow. Apabila untuk jalur kontraflow, apabila untuk volume kendaraan yang melintas di atas 6.300, maka akan tetap diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur seperti sekarang. Namun apabila nanti ternyata volume kendaraan yang melintas lebih banyak, bahkan di angka lebih dari 7.300, maka akan ada kemungkinan diberlakukan kontraflow 3 lajur. Tapi ini yang menarik, Pram, bahwa kita bisa melihat untuk situasi cukup ramai di 2 lajur, baik itu ke arah Jakarta ataupun juga ke arah Cikampek. Kita nantikan bagaimana nanti keputusan dari pihak kepolisian, apakah akan mengurangi 1 lajur kontraflow agar lalu lintas menuju ke arah Cikampek ini tidak padat merayap seperti ini, atau nanti kemungkinan justru volume kendaraan yang menurun begitu, karena biasanya kalau siang hari kendaraan menuju ke arah Jakarta ini tidak sebanyak ketika di malam hari. Tapi yang pasti kalau kami lihat dari situasi sekarang, untuk lajur kontraflow ini sepertinya masih akan diterapkan hingga esok hari. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penerapannya apakah 1 lajur ataupun 2 lajur akan ditetapkan sesuai dengan jumlah kendaraan yang melintas. Sementara demikian, Pram. Baik, Amrina Rida melaporkan bahwa terjadi keramaian. Pemirsa, sudah mulai ramai di kilometer 62 tepatnya tol Jakarta Cikampek. Kemudian kita bergeser kembali pemirsa di kilometer 56 Karawang. Ada rekan kami Rudi Setiawan di sana. Rekan Rudi, seperti apa kondisi terkini lalu lintas di sana? Ya, Pram dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan update terkini untuk arus lalu lintas arus balik di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya saya berada di kilometer 56. Dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas sejak pagi sampai siang ini mengalami kepadatan. Kalau kami melihat dari kilometer 56 ini terjadi kepadatan itu terutama pada menjelang pagi sekitar pukul 08. Itu terjadi kepadatan justru sebaliknya dari arah Jakarta menuju Cikampek dibandingkan dengan arah dari Cikampek menuju ke Jakarta atau arus balik yang menuju ke arah Jakarta. Ya, Pram, untuk informasi bahwa di jalur kontraflow ini yang saat ini sudah diberlakukan 2 jalur, itu perlu diwaspadai untuk para pemudik karena memang kami melihat ini jalur-jalur kontraflow atau tanda-tanda rambu-rambu yang berkerucut merah di depan ini banyak yang jatuh sehingga ke tengah jalan dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Ya, saya untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan sedikit gambaran kondisi arus lalu lintas yang berada di lokasi saya, tepatnya yang mengarah dari arah Jakarta menuju ke Cikampek terlebih dahulu. Ya, ini kondisi yang saat ini bisa dapat kami gambarkan bahwa ini kondisi yang saya akan perdetil. Ini lokasinya, ya, ini kondisi kedua arah sebenarnya dalam kondisi ramai dan lancar. Namun untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek ini kondisi mengalami cukup padat. Bahkan di kilometer 57 nih bisa saya detilkan ini terpantau ini cukup padat. Ini dikarenakan adanya keluar akses masuk para pemudik yang ingin beristirahat di kilometer rest area 57. Ya, untuk arus lalu lintas di kilometer 57 dan 56 ini sendiri, ini menjadikan tempat di mana ini lokasi yang selalu dipadati baik siang, sore, malam, bahkan hingga subuh dini hari. Mengapa? Karena memang ini merupakan titik-titik yang menjadi perlu perhatian para pemudik agar untuk mewaspadai. Dan ini merupakan titik-titik kepadatan. Setiap saat ini selalu padat. Dan ini juga terjadi sebaliknya baik dari arah Jakarta maupun dari arah Jakarta ke Cikampek maupun dari Cikampek ke arah Jakarta. Ya, ini merupakan jalur kondisi arus lalu lintas terkini. Dan kemungkinan untuk arus lalu lintas pada siang hari ini diprediksi akan terus meningkat. Mengingat Kapolri Jenderal Listio tadi sudah membuka one way dari gerbang tol Kali Kangkung atau di kilometer 414. Sehingga untuk arus lalu lintas pada siang hari ini kemungkinan
akan kembali meningkat. Dan kemudian juga untuk jalur di lokasi ini perlu diwaspadai karena memang di sini merupakan titik-titik kepadatan. Baik. Jadi perlu diwaspadai ya Pram, itu demikian Pram. Baik, rekan Rudi Setiawan, artinya terjadi kepadatan baik dari arah Cikampek ke Jakarta dan juga Jakarta ke Cikampek pemirsa. Bahkan sejumlah titiknya juga mengalami kepadatan pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan langsung dari sejumlah titik lokasi dari arus balik Lebaran. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.